Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang material atap pada mata pelajaran bahan bangunan. Kelompok 2 terdiri atas anggotanya yaitu Ahmad Wahyudin, Supandi, Rika Anggraini, Mai Golfri Situmorang, Eri Irma Syafanti, Ongki Arif, dan Syafi'i Idrus. Pengertian dan fungsi. Atap adalah penutup suatu bangunan yang berfungsi untuk melindungi apapun yang ada di dalamnya dari hujan, salju, atau fenomena alam lainnya. Selain berfungsi sebagai pelindung, atap pun hadir sebagai mahkota dari sebuah hunian yang dapat menaikkan nilai estetika bangunan tersebut. Pada dasarnya, bagian rumah yang satu ini memiliki banyak fungsi yang bermanfaat, diantaranya melindungi ruang yang ada di bawahnya, menahan radiasi dari panas berlebih, mengurangi dampak tampias hujan, menghambat pergerakan angin yang biasanya membawa debu. Banyak fungsi yang dimiliki atap membuat bagian atap dari bangunan ini memiliki peran yang amat krusial. Oleh karenanya, ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan sebelum calon pemilik rumah memilih bahan atapnya. Bentuk model atap. Bentuk atau model konstruksi atap bermacam-macam, sesuai dengan peradaban dan perkembangan teknologi, serta sesuai dengan segi arsitekturnya. Bentuk model atap ada beberapa macam, yaitu secara umum, bentuk atap dapat dikategorikan sebagai berikut. Atap datar, flat truss. Atap datar bisa menjadi pilihan bagi masyarakat yang tinggal di lokasi yang sulit untuk mendapatkan material kayu. Selain itu, bagi masyarakat yang tinggal di area sempit juga dapat memilih atap datar ini sebagai bentuk atap rumahnya. Yang kedua, atap pelana. Atap pelana merupakan bentuk atap yang paling sederhana yang terdiri dari dua kemiringan atap dan satu nok. Yang ketiga yaitu atap perisai. Atap perisai ini adalah satu bentuk atap yang paling umum digunakan di Indonesia. Bentuk atap ini terdiri dari 4 kemiringan atap, 1 nok, dan 4 nok jural. Atap mansard. Atap mansard ini menampilkan desain seolah-olah bangunan memiliki dua atap yang terlihat bersusun atau bertingkat. Dengan desain yang mempunyai nilai estetika tinggi ini banyak digunakan di Eropa, khususnya Prancis. Jenis atap mansard memiliki 4 sisi di mana terdapat 2 lereng masing-masing di sisi atap. Atap joglo. Atap joglo merupakan bentuk model atap yang paling umum dipergunakan oleh atap tradisional, divariasikan dengan setengah perisai. Bentuk atap ini terdiri dari 4 kemiringan atap, 1 nok, dan 4 jural. Pada tiap kemiringan ada perubahan sudut kemiringan atap, biasanya kemiringan di bawah 25 derajat dan yang atas 45 derajat. Selanjutnya yaitu atap gergaji. Desain atap bangunan berbentuk gergaji umumnya digunakan untuk gedung pabrik atau industri. Desain atap yang curam ini terdiri dari 2 bidang atap atau lebih yang mempunyai sudut lereng sebesar 30-60 derajat. Sudut kemiringan ini berguna untuk melindungi pekerja dan mesin-mesin pabrik dari sinar matahari langsung. Atap kubah. Atap kubah ini mampu menambahkan kesan unik untuk pada bangunan. Dome roof banyak ditemukan pada tempat-tempat beribadah. Bahan yang biasa digunakan adalah baja ringan yang disusun satu persatu ataupun beton yang dapat dibentuk. Atap kerucut. Model atap kerucut ini
mungkin bisa menjadi referensi untuk bangunan rumahmu. Atap kerucut yang memiliki kemiringan sudutnya lebih dari 30 derajat lebih identik dengan atap kastil dalam film-film Hollywood. Bentuk atap yang cukup unik ini pun sering disebut atap limasan karena bentuknya seperti limasan. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi Bang Wahyu. Langsung saja, material atap. Bahan untuk atap bermacam-macam. Di antaranya, genting keramik atau beton, sering bergelombang, asbes, maupun semen cor. Ada pula atap genting metal yang sangat ringan, tahan lama, anti karat dan tahan gempa. Beberapa jenis tumbuhan menghasilkan bahan atap tradisional. Atap sirap, salah satunya dibuat dari kayu ulin alias kayu besi yang dikeping tipis-tipis. Juga, daun-daun dari beberapa jenis palma dan ilalang kerap dirangkai untuk digunakan sebagai atap. Di antaranya, dari daun lumbia, kelapa, enau, dan nipah. Mengenal jenis-jenis atap. Pertama, atap berbahan alami. Sesuai namanya, atap jenis ini terbuat dari bahan-bahan alami seperti kayu, bambu, ijuk, dan lumbia. Untuk atap berbahan kayu, kayu yang biasa digunakan yaitu kayu besi, kayu jati, atau kayu merbau. Atap ini memiliki kesan sejuk dan juga cocok untuk bangunan yang berada di iklim tropis. Kedua, atap genteng tanah liat. Atap genteng tanah liat merupakan material atap yang umum digunakan. Dengan tanah liat sebagai bahan utamanya, atap ini mampu menahan panas dengan baik, sehingga ruang di bawahnya akan sejuk. Atap jenis ini memiliki varian modern yaitu genteng keramik. Tak heran jika atap genteng tanah liat cocok digunakan sebagai gaya, baik tradisional maupun modern. Ketiga, atap genteng beton. Atap genteng beton terbuat dari bahan beton, yaitu campuran pasir dan semen. Atap jenis ini memiliki dua tipe. Yang pertama, tipe gelombang untuk menegaskan kesan natural, dan kedua, tipe datar bagi kamu yang ingin memperlihatkan kesan modern. Genteng beton diberi tambahan pewarna agar terlihat lebih estetis. Keempat, atap genteng metal atau logam. Jenis material atap yang keempat adalah atap genteng metal atau logam. Atap jenis ini terbuat dari berbagai material logam seperti stainless steel, tembaga, baja galvalum, spandek, metal multiroof, milenium, dan sebagainya. Bobotnya yang ringan serta mudah dipasang membuat atap jenis logam banyak diminati. Selain itu, atap logam juga mampu menahan pengaruh cuaca. Kelima, atap genteng bitumen. Bitumen adalah nama lain dari aspal. Sesuai namanya, genteng bitumen terbuat dari campuran aspal dan bahan-bahan penguatnya. Maka dari itu, atap jenis ini menjadi liat dan kuat. Namun, siapa sangka, genteng bitumen ternyata sangat ringan dan materialnya lunak sehingga mudah dipasang. Baik, untuk jenis atap berikutnya ada atap kaca. Untuk atap kaca tentu dibuat dari bahan kaca. Istilah lain dari atap kaca ini adalah skylight. Atap kaca ini membuat sinar matahari masuk ke dalam ruangan secara langsung atau alami. Cahaya yang masuk ke dalam ruangan melalui atap kaca membuat pencahayaan menjadi lebih baik di dalam rumah dan akan memberikan kesan lebih terbuka, luas, terang, dan hangat pada ruangan, sehingga atap kaca ini cocok ditempatkan di ruangan yang gelap dan sempit. Selanjutnya ada atap rumah beton. Walaupun kebanyakan orang Indonesia akan memilih atap genteng untuk rumah mereka karena harganya lebih murah dibandingkan atap rumah beton, tetapi tak sedikit juga yang menggunakan atap
berbahan beton atau dak beton. Pada dasarnya, atap beton ini sama saja dengan plat lantai yang dibuat dari coran berbahan beton. Kemudian ada atap asbes. Bahan atap rumah dari asbes dibuat dari bahan fiber ataupun semen yang berupa lembaran tipis dengan bentuk gelombang seperti sang. Bentuk gelombangnya juga beragam, ada riak, gelombang kecil, ada pula yang besar atau agak lebar. Kelebihan dari asbes ini adalah lebih hemat dan lebih ringan. Namun, asbes ini juga mudah pecah dan membuat ruangan di bawahnya menjadi lebih panas. Nah, kemudian ada atap sirap. Atap sirap adalah atap yang disusun dari kepingan-kepingan kayu. Biasanya bentuk kepingan itu ada yang bulat, ada yang kotak, ada pula yang meruncing. Bahan atap sirap umumnya dari tipe kayu keras dan tahan cuaca. Nah, jenis atap yang satu ini biasanya digunakan pada bangunan seperti rumah adat suatu daerah, rumah-rumah di zaman dulu, atau bangunan museum, tempat ibadah, dan keraton. Sirap merupakan bahan atap variasi kayu yang memberi nilai sejarah sekaligus estetika yang tinggi. Kemudian ada atap ulin. Atap ulin ini sama seperti tadi atap sirap, tapi memiliki bahan kayu yang kuat dan kokoh. Atap sirap memang merupakan salah satu bahan atap antara kayu jati dan ulin. Kemudian ada atap rumbia. Sebelumnya, atap rumbia ini terbuat dari daun rumbia yang diikat dan dianyam menggunakan tali bambu. Nah, biasanya atap rumbia ini diaplikasikan pada rumah-rumah adat atau rumah gubuk di zaman dahulu, atau juga di restoran-restoran yang mengambil tema tradisional atau alami. Namun di masa kini, atap rumbia ini bisa dibuat menjadi lebih modern dan bahan yang lebih kuat dan berkualitas. Secara visual, atap rumbia ini menciptakan kesan natural pada bangunan tentu saja, dan memberikan kesejukan dan keindahan di dalam bangunan. Namun, atap rumbia ini tidak lebih kuat jika dibandingkan dengan atap genteng ataupun beton. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Irma. Terima kasih. Baik, jenis atap selanjutnya yaitu atap ijuk. Dia hampir sama ya dengan atap rumbia tadi yang sempat dijelaskan, bahwa atap ijuk juga menjadi salah satu jenis atap bernuansa alam karena berasal dari bahan alam, yaitu bahan ijuk. Bahan ijuk adalah jenis bahan yang dibuat dari tanaman aren yang memberi kesan natural dan sejuk yang sering diaplikasikan pada atap rumah. Selanjutnya ada jenis atap jerami. Sama dengan namanya, atap yang satu ini memang dibuat dari bahan dasar jerami. Jerami padi yang asli dan alami dibuat dengan cara disusun dengan rapi, kemudian direkat dengan lem. Atap jerami ini menjadi jenis atap yang sudah dipakai sejak zaman dahulu. Kita bisa menemukan biasanya di gubuk-gubuk di tengah sawah atau saung-saung penyimpanan padi-padi seperti itu biasanya terbuat dari jerami itu. Kemudian ada atap aluminium. Atap dengan bahan aluminium ini menjadi jenis atap yang bisa dibuka dan ditutup. Bahan aluminium pada atap tersebut memiliki struktur yang kokoh dan tahan pada segala material atau benda yang jatuh di atasnya. Kelebihan lainnya yaitu tidak mudah terbakar. Mungkin memang kekurangan dari atap ijuk tadi atau atap jerami. Berkemungkinan jika bertemu dengan api akan mudah terbakar, tetapi berbeda dengan atap aluminium ini. Dia memang tidak mudah untuk terbakar seperti yang lainnya. Ini juga ada jenis atap galvalum atau yang sering kita kenali baja ringan ini. Bahan atap baja ringan atau galvalum juga menjadi beberapa bahan yang bisa digunakan dalam pembuatan atap. Biasanya kita sering temui ya untuk
kayak seperti tempat makan atau biasanya saat ini menggunakan baja ringan, mungkin memang lebih mudah atau tidak mudah terbakar juga. Tapi memang tidak hanya atap galvalum itu, kemudian juga di sini ada atap spandek atau PVC. Jenis atap berbahan PVC juga sedang menjadi atap yang populer karena banyak orang yang menggunakannya. Atap ini juga bisa dicat dengan warna apapun. Mungkin kita memang sesuai dengan keinginan kita jika kita ingin menggunakannya mewarnainya menjadi warna merah atau warna biru, warna hijau, dan selain itu juga atap rumah ini menjadi pilihan terbaik untuk di masyarakat saat ini. Mungkin hanya itu dari kelompok kami. Kesimpulannya, dari materi yang kami jelaskan ini, bahwa material atap memang adalah bahan bangunan yang tidak bisa dipisahkan dalam bangunan itu tersendiri. Karena dalam bangunan kita membutuhkan yang namanya atap ini, dan selain atap juga banyak bahan bangunan lain seperti tembok atau batu bata, pasir, dan yang lainnya. Di sini juga banyak bentuk atap dan material yang memiliki jenis dan fungsi yang berbeda-beda tergantung dengan daerahnya masing-masing. Seperti kita memilih contoh-contoh jenis atap yang tadi, sebelum itu juga kita harus melihat di mana kita tinggal, seperti kita menyesuaikan dengan daerah yang kita tempati saat ini. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.